Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Lombok Tengah, yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati para asisten Setda Kabupaten Lombok Tengah dan segenap kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, acara tasyakuran penempatan kembali pedagang Pasar Renteng, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah pada hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2021 akan bersama-sama kita mulai. Hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali acara, berikut kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Maksum sekaligus memimpin doa bersama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا إن
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. الفاتحة. Inggih, mari kita berdoa sejenak dengan harapan mudah-mudahan hajatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdadz zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا إلى آخر السلسلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Dr. Andus Haji Saman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati pula Bapak Asisten yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Badan dan Kepala Dinas Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati Bapak Ustaz, tokoh agama, tokoh muda, dan asosiasi komunitas pedagang atau yang mewakili, yang kami hormati atau yang kami cintai anak-anakku, anak yatim yang berbahagia pada pagi hari ini. Singkatnya, hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dengan ini kami sampaikan bahwa bangunan pasar ini dibangun dengan anggaran Kementerian Perdagangan yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020. Bangunan ini terdiri dari 2 buah bangunan dan 2 lantai dengan kapasitas serapan pedagang sebanyak 1.736 pedagang dengan jumlah kios ukuran 3x4 186 unit dan ukuran 2x3 35 unit dan ukuran 2x2 254 unit. Totalnya adalah 475 unit kios. Sedangkan untuk los, ini los basah sekitar 56 unit dan los kering 1.205 unit. Jadi jumlah antara kios dengan los menjadi 1.736 unit. Pemanfaatan untuk lantai 2 itu untuk komoditi pangan, yaitu olahan basah atau sembako. Sedangkan untuk lantai 1 adalah untuk komoditi sandang. Jumlah pasar renteng ini berjumlah 1.000, data awalnya ini jumlahnya 1.719 orang. Setelah kita validasi menjadi 1.636 orang pedagang. Dalam rangka pemindahan penempatan pasar renteng ini dapat kami sampaikan bahwa tahapan yang kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah validasi data pedagang kami lakukan dari bulan Januari
2020 sampai dengan Februari 2021. Dua, jadi penzonaan berdasarkan komoditi kami lakukan dari bulan Maret sampai bulan April 2021. Sedangkan uji publiknya itu dengan pengaduan kita lakukan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021. Untuk sosialisasi hak dan kewajiban para pedagang kami lakukan bulan Mei 2021. Sedangkan untuk pencabutan lot dan penandatanganan kontrak para pedagang kami lakukan bulan Mei 2021. Untuk pemindahan dan penempatan pedagang pasar Renteng ini kita akan lakukan mulai hari Jumat sekarang tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan seterusnya. Harapan pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi sesuai arahan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahwa pasar yang ber-SNI atau bertipe dapat mendorong ekonomi lokal dan nasional dengan syarat bersinergitas pasar tertib ukur dengan jaminan kebenaran hasil pengukuran atas kuanta barang yang dibeli. Itu menjadi salah satu fokus perhatian untuk meningkatkan citra pasar. Untuk itu, mari kami bersama pedagang maupun seluruh unsur masyarakat kita tingkatkan citra pasar Renteng ini dengan menerapkan pasar tertib hukum. Demikian mungkin laporan yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Lombok Tengah. Yang terhormat Bapak Haji Lalu Fathul Bahri SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pak Asisten yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas, para badan kantor Eselon 2, 3 yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan, saya cintai, ibu-ibu, bapak pedagang yang saya banggakan, wabil khusus anak-anakku yatim yang saya muliakan dan yang saya cintai. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan, kesempatan, bahwasanya pada kesempatan pagi Jumat ini hajatan kita tadinya mau senam semua, namun mengingat protokol Covid, prokes kesehatan kita yang harus dijaga, maka bersepakat kemarin hanya Eselon 2 dan 3 yang hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama, ibu-ibu pedagang, bapak ibu pedagang, untuk selanjutnya nanti memindahkan barang dagangannya ke tempat ini supaya secepatnya ditempati.
Namun beberapa waktu yang lalu Pak Sekda yang ada orang datang ke Dewek, ada di mana di sini tanahnya belum terselesaikan dari zaman Al-Maghfurullah Bapak Haji Suhaimi, mantan bupati. Itu sertifikatnya ada, yang ada sekitar 5 are lebih, 5 are 40 dah. Konon dipakai menjadi jalan dah. Dulu konon lemat bayar, lemat selesai itu sampai sekarang belum selesaikan dah. Karena itu kalau memang bukan hak kita dan kalau memang itu hak mereka, mungkin harus diselesaikan. BPKAD nantinya diurus niki ya. Kebetulan waktu itu tiang turun tangga, Pak Firman masuk yang sempat cerita, nanti coba dikoordinasikan yang Bu Ayu dan ada 540 meter persegi, ini sekitar 5 are. Konon yang menjadi jalan ini dah, yang masih sertifikatnya utuh belum terselesaikan. Bisa dinego, mudah-mudahan dia mau mengamalkan tanahnya itu. Tapi memang kekinian kita sering digugat, terutama sekolah-sekolah yang punya rumah dinas, rumah penjaga sekolah itu yang banyak. Memang kita harus tertibkan semua. Kalau berbicara aset, malah banyak aset kita. Saya dulu masih ingat Pak Suhaili bilang di sekitar Geropok itu ada kita punya tanah di sana. Ini perlu ditelusuri, beliau bilang. Udah sekitar lumayan itu 40 hari, 40-50 hari perlu ditelusuri dan aset-aset kita. Nanti kita appraisal, kita jual ke Bu Neneng, ke BPD untuk menambah jumlah penyertaan modal kita. Karena 2024 kita harus sudah menyelesaikan sekitar 100 miliar. Karena kebutuhan Bank NTB itu 1 triliun 1,4 triliun sampai di posisi tahun 2024. Maka seluruh kepala daerah bersepakat sama-sama 100 miliar dari selesainya RUPS yang kemarin. Kalau 100 miliar kali 10 kabupaten kota itu sebenarnya 1 triliun. Nah, untuk 400-nya itu beban provinsi. Sehingga di 2024 nanti posisi aset bank kita di Nusa Tenggara Barat ini di dalam hitungannya sekitar 3 triliun. Nah, kalau kurang dari 3 triliun nanti akan merger ya. Apakah nanti dengan Bank Jatim atau bank apa? Nah, seperti itu. Nah, sehingga memang kita harus menyelesaikan perlahan-lahan. Artinya aset pun bisa diakumulasi nanti angkanya menjadi penyertaan modal kita. Dan kemarin sudah masuk sekitar 1,8, lalu kemudian kita di posisi hampir 67 sampai 70 miliar uang kita di Bank NTB. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, kita harus pindahkan, tapi kita memang harus menjaga ini. Jangan lalu kemudian begitu pindah nanti ada yang tidak puas, ada pedagang baru yang muncul di sana. Ini harus kita jaga. Dan tanah itu saya langsung ke orang Cina itu dulu ngurus sewanya.
karena ini mau dibangun, lalu kemudian tanah itu orang Cina punya di Cakra, yang kenal baik, kemudian kita sewa tanah itu, malah sempat tertunda sewanya karena uangnya sudah habis untuk kepentingan lain pada saat itu, sehingga bangunan sudah berdiri, tahun depan baru kita sewa. Dan kita sewanya kalau tidak salah Kadis Perkim 1 tahun, 1 tahun. Ini kalau tidak salah sudah lewat ini. Nggih, karena toleransi Cina itu, dia datang dari Cina mungkin dia takut, sehingga ada yang aneh dari Lombok Tengah ini. Lagu muntananya jangan coba-coba diambil, nanti kita bisa dipantok yang niki Cina niki wah liwat sewa nih kita. Maka bangunan itu mungkin nanti begitu ini pindah harus kita babat habis ya, kita bongkar supaya tidak ada pedagang baru yang datang nanti. Nah ini Pak Kadis Perdagangan tadi yang ketemu sama orang di sana, ya Mbak Lumbar dan bilang ini baru ini kita yang deman mau nih, arak doang deman mau deh. Banyak sekali yang datang ke rumah. Aranya makin beda bupati lain yang makin deh. Bupati makin yang marak kadus dah. Besayang masih datang kan ngelapor dah. Ina guyon ni kena memhamai jatuh dom sida mah besayang yo lem ribut do kena. Nah, pedagang pun datang. Nah, ini ada berapa orang yang sudah kirimkan KTP-nya di Bu Tuti, coba dicek memang mereka berdagang di sini awalnya atau seperti apa. Nah, dicek-cek ternyata mereka bukan pedagang asal sini. Namun kalau ada jalan, kenapa tidak? Kalau ada lebih, seperti itu. Sudah, kalau habis bagaimana? Ya sudah, lalu kemudian ada orang datang, ya sudah, orang itu tidak ada rezekinya. Kita harus jelaskan, jangan ngambang, harus jelaskan supaya tidak mereka berharap. Nah itu. Lalu kemudian antara produsen dan konsumen tentu akan kumpul di sini. Nah ini yang harus dijaga kebersihannya, harus dijaga kebersihannya. Bila perlu, karena kita masyarakat Sasak ini kalau belum diberikan contoh susah, maka setiap Jumat bila perlu atau Jumat satu kali sebulan ya kita senam di sini untuk bersama-sama, sehingga begitu tumbuh kembang semangatnya membersihkan tempat dagangannya dan tempat ini mungkin baru kita tinggalkan pelan-pelan. Nah, selanjutnya nanti pasar Kute, masyarakat Kute pedagang itu harus dipindahkan, Berapa waktu yang lalu ITDC nelpon, tapi saya sudah sampaikan fasilitas yang ada di pasar Mandalika yang sekarang itu, ada yang sudah hilang kabelnya, ada yang sudah hilang pipanya, ada yang sudah hilang stop kontak dan lain sebagainya perangkat lunak listrik tersebut. Nah ini harus kita pikirkan ini. Begitu itu jadi kita sudah harus pindah. Ini akibat kita terlambat. Maka ini jangan kita terlambat, takut nanti orang masuk lalu kemudian perangkat-perangkat yang ada memang saya ada penjaganya, tapi kalau tidak betul-betul kita jaga nanti bisa kecolongan. Nah ini berikut yang di depan ini seperti kumuh, nah, ini harus kita pikirkan. Kadis PU ngelunsur, kemudian perhubungan terkait dengan parkir. Ini ada pengalaman kita di Pasar Jelojo, orang luar masuk, kemudian begitu kita ambil alih silian nih, sampai berdebat begitu dan seterusnya. Nah ini harus dijaga, maka perhubungan dengan Inten harus mengurus tempat parkir itu sampai kita menemukan alternatif solusi yang terbaik. Yang selanjutnya nanti mereka akan keluar kemana, masuk kemana. Ini seperti kumuh yang di depan ini sebelah barat ini. Selanjutnya pagarnya untuk tahun ini gitu. Selanjutnya untuk pagar akan dibangun tahun ini
dipanya 1,4 M. Mudah-mudahan cepatnya ini selesai. Namun kalau kita menunggu pagar selesai, nanti takut ini akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus percaya bahwa ketika memindahkan ini pasti ada soal, pasti ada masalah. Namun masalah ini kan harus kita selesaikan. Kalau karena persoalan-persoalan yang belum kita hadapi, kita takut untuk pindahkan, nanti akan menjadikan waktu yang terulur. Jadi akhirnya kita malas menyelesaikan PR-PR kita karena banyak hal yang harus terpikirkan. Karena itu pada kesempatan ini terima kasih, apresiasi yang seluas-luasnya kepada Kadis Perdagangan beserta seluruh jajaran, kemudian Perkim, kemudian Kadis PU, lebih khusus yang ikut terlibat banyak dalam pembangunan Pasar Renteng ini, kepada Bapak Lurah Leneng, Lurah Renteng, Lurah Praya, Camat Praya. Terima kasih yang seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Membangun ini butuh kondusivitas keamanan yang luar biasa. Kita sedang peresmian, ada orang yang hearing, tapi ketika hearing pasti ada tujuan tertentu. Maka kita semua kalau bersama-sama kompak dan bersinergi, insya Allah tidak akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalaupun ada, insya Allah pasti bisa tereliminir dengan baik. Karena itu terima kasih yang seluas-luasnya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini bisa ditata dengan baik. Lagi sekali, begitu pindah, apakah nanti itu kita bangunan yang ada itu, barak-barak yang ada itu akan kita bongkar, ini harus disepakati. Kalau dibongkar, saya berharap jangan diberikan kepada orang per orang, berikanlah kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada, madrasah-madrasah yang ada, yayasan-yayasan yang mengelola anak-anak ngaji, ada musola dan lain sebagainya. Itu penting diberikan. Karena kalau kita hitung jumlah sekolah madrasah di Kabupaten Lombok Tengah ini dibandingkan dengan sekolah negeri atau sekolah swasta dengan sekolah negeri jauh sekali. Maka lembaga-lembaga pendidikan non negeri atau lembaga-lembaga pendidikan swasta ini sungguh luar biasa ikut serta meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah. Jenjang MI, MTS, MA sekitar 900 ada di Kabupaten Lombok Tengah ini. Bayangkan saja, MI, MTS, MA sekitar 900. Apa yang pernah kita berikan kepada mereka? Mereka pun dapat bantuan operasional sekolah kecil sekali di lembaga-lembaga itu. Maka penting itu menjadi perhatian kita semua, sehingga nanti ke depan ada wacana semua pondok pesantren harus diberikan polybag, harus diberikan bibit jahe. Lalu kemudian mereka menanam itu, ada sido muncul yang akan datang membeli nanti di Kabupaten Lombok Tengah. Kalau semua jenjang 900 jenjang, atau anggap saja 900 itu ada 400 atau 300 yayasan, maka 300 yayasan kali 1000 polybag, lalu kemudian disiapkan bibit jahe, diberikan bibit jahe itu, nanti ada koperasi yang akan mengelola dan sido muncul akan mengambil di koperasi tersebut. Ini nanti kita akan diskusikan lebih jauh sehingga pondok-pondok pesantren ini bisa menghidupkan organ-organ yang ada di pondok pesantren itu. Minimal mereka dapat mampu beli kapur, mereka mampu membayar listrik, dan dengan cara itulah kita akan bisa membantu, atau pemerintah bisa akan bantu lembaga-lembaga swasta ini. Karena kalau kita berikan uang sama-sama 2 juta itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita belikan polybag 1000 kemudian bibit jahe, akhirnya mereka bisa mengajarkan anak-anaknya juga bercocok tanam yang baik dengan pupuk kompos dan lain sebagainya. Ini penting diberikan. Kalau nanti itu dirobohkan, kemudian kalau ada lembaga-lembaga pendidikan minta, itu penting diprioritaskan. Terima kasih yang seluas-luasnya lagi sekali. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga hajatan untuk menempati pasar ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kemudian parkirnya harus kita tata supaya orang tidak akan berbicara tentang pengelolaan parkir yang kurang bagus, kurang baik, sehingga nanti Lombok Tengah ini
menjadi Lombok Tengah yang bersih menjadi harapan kita ke depan. Dan apapun yang kita lakukan hari ini tetap saya mengatakan bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak cucu kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ibu-ibu, salam ke bapak ibu. Mempindahkan barang-barang. Pira mulai ini kita. Pira mulai itu. Nggih. Karena pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Karena di lot ini. Siapa yang dapat di sini? Pasti ada. Maka harus dikosongkan terus deh. Nanti kita kena cas sama pemilik tanah deh. Ini sudah lewat setahun deh. Sudah lewat waktunya. Kalau kita ditagih sekarang ya wajar. Wajar. Karena itu tanah itu kita sewa. Yang paling bagus kalau kita lihat tanah itu jadi terminal. Namun kan susah tuh Mas itu. Ajin tanah ini marah ajin telok meong kan. Nggih. Itu orang lain punya itu sehingga harus ya dikosongkan. Nggih. Terima kasih Ibu. Jauh barang enak-enak Ibu. Pindahkan itu Ibu. Barak batur-batur niki Ibu. Ceritaan bahwa tanah niki dengan lain NPN itu sewang si pemerintah. Adem sandik meri pemerintah mun paran di tekangan nih si pemerintah. Nah, ini Ibu, tidak ada pemerintah yang ingin mengsengsarakan rakyatnya di dunia ini. Nah, itu. Jadi terima kasih Ibu, tunas nih Ibu, pelungguh pindahan sebiem kelor mapel lan solah-solah juta dagang niki. Nggih. Nggih, terima kasih kepada kita semua, Pak Sekda, Pak Kadis. Terima kasih kehadiran seperti ini memberikan spirit dan semangat kita untuk kita bersama-sama bersatu dengan masyarakat, dan mudah-mudahan kebersamaan ini yang membuat kita menjadi kukuh kuat sehingga Lombok Tengah ini menjadi Lombok Tengah yang bagus, Lombok Tengah yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Nggih, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Kadis Perdagangan. Terima kasih yang seluas-luasnya. Tinggal kita berpikir temboknya, tembok pagarnya, dan akhirnya nanti ini menjadi pasar yang bagus, pasar yang baik, pasar yang menjadi contoh bagi pasar-pasar yang lain. Pasar-pasar yang lainnya harus dapat diminit juga bagaimana caranya pendapatan ini kita dapatkan. Karena itu semua pedagang juga harus menabung di Bank Pembangunan Daerah. Jadi ibu-ibu harus nabung, lemak retribusi niki molah karing mak lecok kan juga KTM nyetor sekian. Dia perlu nyetor lewat dengan nggih. Mun ngendap semalam kepeng nu elek dengan lawan parap mun singgah nggih. Nah niki. Namun bedoi ATM pelunggum nabung le bank molah. Nah, semua yang 1.700-an ini harus membuat rekening di bank tiang pelunggum sami, di bank BPD. Nggih Bu nggih. Ini semua mun hani muk suruh menjadi nara baik kena nggih Bu nggih. Nah, menonton. Nggih. Nya. Denara am tabung insyaallah dendek berdagang undara am tabung. Nah, nggih. Tiang yakin pelungguh itu begitu menjadi pedagang pasti ada uangnya. Itu pasti ada uangnya. Karena di pekan niki tahun tetukah kepeng det barang. Nggih. Nah, nggih. Kalau dulu barang det barang namanya barter. Nah, nggih. Di pasar itulah terjadi jual beli, ada produsen, ada konsumen. Maka ketika ibu berdagang niki maka pasti ada pembeli. Dari pembeli itulah ibu pasti dapat duit. Maka semua kita harus nabung di bank kita di BPD. Nggih Bu nggih. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan anak-anakku yatim yang saya muliakan. Mudah-mudahan anak-anak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa, dan anak-anaklah yang nanti akan mengisi pembangunan ini di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Badan Kantor, baik Eselon 2 maupun 3. Makasih yang seluas-luasnya kehadiran pelungguh memberikan syiar kepada masyarakat. Ketika dilihat ramai maka orang bercerita bahwa hari ini pasar Renteng yang awalnya berada di selatan secara dadakan dibangun akan dipindahkan ke pasar yang semula sesuai dengan kesepakatan kita yang dibangun oleh pemerintah, dan akhirnya nanti apa yang pelungguh melakukan ibu-ibu
bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nggih, demikian jazakumullah khairul jaza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan kunci kios secara simbolis kepada 5 orang perwakilan pedagang. Kepada perwakilan pedagang kami persilahkan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Dan untuk penyerahan mohon berkenan yang terhormat Bupati Lombok Tengah dan mohon berkenan untuk mendampingi penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah. Mohon berkenan untuk foto bersama. Dan usai foto bersama, mohon berkenan yang terhormat Bupati Lombok Tengah beserta para pendamping untuk tetap berada di tempat untuk penyerahan santunan anak yatim sebanyak 100 orang yang akan diwakili oleh 10 orang anak yatim. Kepada perwakilan anak yatim, kami persilahkan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Usai penyerahan, mohon berkenan kembali untuk foto bersama.
Baik, terima kasih yang terhormat Bupati Lombok Tengah, para pendamping dan perwakilan anak yatim dipersilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sejenak sosialisasi program PT Bank NTB Syariah Cabang Praia yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Suryati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Sekda, Bapak Asisten dan Kepala OPD Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami Bank NTB terus terang dari tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan dan cukup mendukung Bank NTB sebagai bank pemerintah daerah, sebagai BUMD. Dari awal beliau menyampaikan bagaimana perkembangan Bank NTB terhadap pertumbuhan penambahan modal yang mendekati angka ke 3 triliun seperti kesepakatan hasil RUPS yang beliau sampaikan tadi. Alhamdulillah saya berterima kasih secara pribadi dan sebagai BM Bank NTB selalu mendapat dukungan dari beliau. Ada hal yang saya syukuri dengan beliau karena beliau adalah teman saya SMA, jadi terus terang awalnya saya minta sama beliau, saya teman SMA-nya, mohon didukung saya selama ada di Bank NTB Praia. Jadi alhamdulillah beliau mendukung dan Pak Lurah selalu support kita juga ya. Pak, ya. Siap. Jadi alhamdulillah saya tadi terus terang masuk ke Pasar Renteng, kayaknya saya masuk ke Mangga 2 ITC Pak Bupati. Jadi rasanya bangga di Lombok Tengah bisa punya pasar yang seluas ini, tidak kalah seperti di Jakarta. Dan alhamdulillah Bank NTB diberikan waktu untuk mensupport kegiatan ini, dan insya Allah saya minta satu lahan loker kios Pak. Jadi mudah-mudahan Bank NTB bisa membantu Pemda dalam peningkatan retribusi secara online. Jadi dari 1.603 pedagang telah disampaikan tadi harus membuka rekening di Bank NTB. Mungkin kedepannya retribusi yang selama ini dipungut oleh petugas bisa nanti kita secara online para pedagang membuka rekening di kita di Bank NTB. Kalau kita dikasih satu kios Pak, jadi stay untuk pedagang-pedagang ini menabung di kita. Dan mungkin sistem afiliasi yang akan kita lakukan nanti secara sistem langsung ke pendapatan daerah, jadi tidak manual dilakukan seperti program-program yang kita lakukan terkait dengan amanah pos terhadap pariwisata. Jadi produk-produk kami selain produk DPK juga mungkin nanti bisa membantu para pedagang yang ada di Pasar Renteng untuk program pembiayaan kita, yaitu namanya Tunas Sejahtera Ibi Amanah. Jadi yang selama ini kemarin di Hortikultura ya, peresmian Hortikultura kami Tunas Amanah Ibi Sejahtera sekitar 6.725 yang kami salurkan untuk pembiayaan sapi dan petani bawang. Jadi insya Allah nanti para pedagang bisa kita majukan dengan Deperindak ya, IKM-nya Pak ya, IKM Lombok Tengah. Dan pedagang-pedagang kaki lima, jadi itu produk tunas kami, pinjaman bisa dari 5 juta sampai dengan 50 juta. Jadi itu bisa kita coba untuk mematikan rentenir lah, kita coba dengan program tunas kita. Jadi Pak, tadi ada sedikit saya ingin sampaikan, kita punya mobil, tadi mungkin lihat ada mobil masuk ke dalam lahan Pasar Renteng. Jadi itu mobil kami. Kalau saya bilang itu mobil transformer ya, karena semua bisa dilakukan di situ, buka rekening maupun penarikan ATM, pembuatan ATM,
serta ya itu ya, semua bisa pembukaan rekening, tarik ATM, membuat edisi aktivasi mobile banking. Jadi bapak-bapak bisa kalau ada mobil ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kami mendekati tempat-tempat yang agak kecil yang sulit dijangkau. Insya Allah Bank NTB nanti akan berkembang terus terhadap pengembangan jaringannya, itu baik itu kantor KCP. Pak Bupati udah untuk penyertaan modal berupa aset sudah menjanjikan saya, terutama yang pertama di Pujut ya Pak Bupati. Untuk kantor insya Allah nanti kedepannya berkembang untuk Batu Kliang Utara dengan Jonggat yang akan sekarang yang sudah ada Kopang dan Pujut. Nanti setiap kecamatan 12 kita usulkan untuk bisa dengan penyertaan modal berupa aset menjadi kantor KCP yang akan berkembang jaringan Bank NTB. Tanpa dukungan dari Pemda Lombok Tengah dan seluruh OPD, kami tidak akan bisa berkembang. Karena segala sesuatu yang berada di Bank NTB itu menjadi segalanya, pendapatan maupun laba yang ada kembali lagi ke kepada daerah untuk pembangunan daerah kita di Lombok Tengah tercinta ini. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Saya harapkan nanti bisa kita yang di sini terutama kepala OPD saya yakin belum maksimal menggunakan mobile bankingnya, sudah ada ATM-nya, payroll JPP-nya, ya belum maksimal Pak. Saya siap dengan ya di depan ada mobil layanan, silahkan ya nanti bisa lihat cek saldo, notifikasi, insya Allah TPP juga bisa didengar di situ. Saya juga ada pembiayaan sedikit mungkin agak melenceng dari sini. Jadi ada produk kita yang untuk TPP juga bisa digunakan untuk pinjaman sama P3K Pak. P3K bisa juga dijaminkan di kami untuk pinjaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait produk-produk Bank NTB. Mudah-mudahan dengan produk Tunas Sejahtera IBI Amanah yang kalau di Bank BRI namanya KUR, kalau di kita program Sejahtera IBI Amanah. Jadi setara dengan KUR bunga atau marginnya. Mudah-mudahan bisa dapat membantu perekonomian Lombok Tengah, perkembangan dari IKM Lombok Tengah untuk bisa berkembang secara pesat memajukan Lombok Tengah tercinta ini. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik dari saya, karena yang kebaikan itu ada pada Allah, yang salah itu tepatnya di saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasi bungkus lebih sekitar 500 itu, 400 ya. Nah kemarin hitungan kita dengan rekan-rekan kita yang ada di kantor-kantor, tapi karena berpikir COVID maka senam sebagian di kantor. Nasi ini nanti diperuntukkan untuk anak-anak yatim. Ada mungkin yayasan lembaga di wilayah ini, di Leneng, di Renteng. Nanti koordinasinya mungkin dengan dane-dane lurah ya. Nggih, beliau-beliau yang tahu di mana anak-anak kita. Kemudian untuk terbagi itu arek ndeman mau no dan ibu-ibu pedagang ndeman. Sila juluk toyang wah nyampah nih. Bian tempat oleh dadam. Menian waktu terduduk. Baik Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini berlangsung, dan usai acara ini ditutup, kami persilahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati hidangan santap pagi yang telah disediakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.